Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil lazimin jamalika wa innal lazimin jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Dalam utamanya adalah syiar kita dalam makom YouTube Buya Pasaman Timur sebagai penyelenggara, sampainya syiar kepada sesama atas maklumat dari Allah Subhanahu wa taala dalam perintah kalam tabaraka, sampaikan amanah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentulah kita belajar bagaimana caranya meningkatkan iman dan meningkatkan takwa. Kalau hanya ada iman tanpa takwa, itu tidak mungkin terjadi. Menjadi sebuah iman dan mendapatkan sebuah takwa itu tidak mudah. Iman harus ada berlandaskan sebuah kekuatan pandangan hakikat. Kalau belum ada hakikat, tidak akan ada iman. Iman, kata iman ini adalah kata amanah yang akan dijalankan. Apa yang dikatakan amanah yang dijalankan? Tersembunyinya suatu perintah kepada kerahasiaannya, yaitu rohani. Amanah ini adalah bisikan indah dari Allah yang akan menjadi kekuatan dalam penyampaian pekerjaan ibadah kepadanya. Jalan kerahasiaan yang diamanahkan oleh Allah adalah hakikat yang disembunyikan dalam perbuatan syariat. Kalau kita memaklumkan ada perintah syariat, berarti ada makna yang terkandung di balik itu. Laksana satu ekor burung dara menyampaikan sebuah surat di zaman Nabi. Nabi tidak melihat burung daranya, tapi Nabi melihat apa berita yang akan disampaikan. Itu namanya amanah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan amanah yang dirahasiakan, maka kita harus belajar bagaimana melepaskan atau melewati masa lau mahfuz atau masa nyata.
Masa nyata yang dimaksud di sini adalah menikmati dan menjalankan makna atau hakikat yang diperintahkan. Kalau kita belum mampu menjalankan hakikat yang diperintahkan, ini belum dikatakan namanya ibadah. Nah, seperti yang saya sampaikan selama ini, ibadah itu adalah marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Contohnya sholat. Sholat itu perintah Allah dalam Islam. Tetapi perintah yang dimaksud di sini apa? Hayya 'alas sholah. Dengan adanya jaminan hayya 'alas sholah, bagaimana ini tidak berhubungan kita dalam masa dan waktu sehingga berkekalan dengan Allah. Tetapi setelah kita lakukan dengan amalia itu terputus. Apa mungkin hubungan kita dengan Allah terputus? Yaitu berhubungan dalam perintah syariat atau waktu. Nah, di sisa-sisa waktu, di mana letak ketuhanan dan keumatan? Bukankah Allah Rabbil Alamin menguasai di sekalian alam, baik alam pikiran, alam hati, alam hayat, alam kudrat, alam akal? Ini berarti kita tidak memahami nilai hakikat yang ada di dalam maksud sholat tadi. Kita hanya baru berpengalaman dalam bidang pelaksanaan ifa'alus sholah, baru hanya memiliki pengetahuan mengerjakan, belum mendirikan. Laksana kita melaksanakan akad nikah dengan perkawinan. Kalau akad nikah ini hanya melanjutkan perkawinan, bukan terjadinya hubungan batin antara istri dengan suami, maka nilai rumah tangga itu hanya perkawinan. Tidak ada hubungan hati, tidak ada hubungan batin, tidak ada hubungan rasa, tidak ada hubungan perasaan. Kenapa? Karena nikah ini hanya dijalankan secara syariat. Sama dikala kita melaksanakan ibadah. Apakah ibadah ini hanya pas pada waktu dan bubar pada waktu? Ini kembali kita melihat kedudukan ilmu kita, ilmu amal dan ibadah kita tadi. Ini yang dikatakan nilai hakikat. Jadi kalau nilai hakikat kita tidak mencapainya, maka terputuslah aqaidul iman kita. Perhatian dan merasa diperhatikan ini akan hilang. Laksana hanya sebuah makhluk hidup melaksanakan tugasnya menyembah Tuhan yang kosong. Kalau hanya berbekal dari perintah, tunduk kepada aturan syariat, berarti syariatmu belum mengantarkan kamu kepada hakikat. Maka terputuslah hubungan rasa, karena hakikat melahirkan rasa. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Dengan kita berpikir dengan hati nurani kita, apa iya seperti ini yang dikatakan bertuhan? Setelah kita laksanakan dari rumah masuk masjid, selesai sembahyang, balik lagi pulang selesai, terus mati masuk kubur, habis dimakan cacing dalam tanah. Mana nilai ketuhanannya? Bukankah janji Allah itu inna lillahi, setelah kamu wa inna ilaihi rajiun? Kalau kamu memang ji'un pada parif kasrohun, maka lenyap kamu dalam alam batin barzah. Disitulah mulai kamu menikmati bagaimana batin masuk ke dalam alam zat. Itu yang di dalam alam kunah barzah. Ba awalnya belakang zat, ba batin bara'a.
Tidak ada nilai keumatan kita kalau kita tidak mengerti hakikat di balik semua ini, yaitu amanah. Kalau disuruh melakukan rakaat, amanah yang ada di dalam rakaat apa? Kalau disuruh melakukan pandangan, amanah dalam pandangan apa? Kalau dilakukan berkodrat, amanah yang ada dalam kodrat diri ini apa? Kalau memang ini amanah, benar-benar kita dapati hakikat dari segala perintahnya. Ini yang dikatakan akhir dari amanah itu apa? Akhir dari amanah itu ya ayyuhallazina amanu. Aman. Aman itu aminun amanah. Amanah itu imana aman. Jadi orang yang mendapatkan amanahku maka amanlah dia. Aman itu bukan arti aman sejahtera. Bukan aman sejahtera. Tetapi aman yang dimaksud dalam hukum hijahiyah adalah am dan an. Huruf sangat diperhitungkan oleh Allah. Tidak hanya kita lakukan memperhitungkan ayat tanpa mengenal huruf. Tidak memperjuangkan dan membesarkan ayat tanpa mengenal huruf. Karena ayat berasal dari huruf. Maka sangat dinilai oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun. Al-mu'min itu abqalala fil mu'minin, beruntunglah orang-orang yang berilmu. Keberuntungan inilah yang akan dicari. Beruntung di akhirat maka mendapatkan hidayah, karomah, rezeki, nikmat di dunia dan akhirat. Tapi kalau kalah kita dalam menjalankan hakikat, ancamannya penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Kesengsaraan, penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan inilah yang akan menjadi pakaian kehidupan dan akan menjadi hidup di dalam diri. Tapi kalau kita sudah bisa mendapatkan kebenaran Allah di dalam makna yang berkodrat hakikat, maka inilah yang dikatakan keberuntungan. Makanya hilanglah keraguan-raguan kita. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu tidak ada keraguan-raguan bagi dia kepada Alkitabnya Allah. Maksud dari Alkitabnya Allah adalah dirinya sendiri, Kitabullah. Kalau dia ragu dengan keberadaan dirinya yang berhubungan dengan Allah, tidak dia kenal apa hakikat yang berhubungan di balik dirinya semua, tidak mungkin dia bisa melihat zahir kalau tidak ada yang menumbuhkan zahir itu. Kalau dia tidak merasa sebagai orang yang menerima amanah, diamanahkan zahir, maksudnya apa? Apa amanah di balik itu? Diamanahkan rohani, apa yang ada di balik itu? Apakah kita melihat zahir itu tetap zahir? Apakah melihat batin itu tidak terlihat? Orang yang berpikir bukan apa yang dia rasakan, tetapi dari mana rasa itu datang. Inilah yang dikatakan amanah. Jadi kita harus benar-benar memahami dan mengenal amanah dan tujuan tulisan ghaib dari Allah, tulisan ghaib dari Allah tentang amanah. Itu hanya orang-orang yang berilmu yang bisa memahami. Maka dikatakan Al-Quran itu milik orang-orang yang berilmu. Dengan demikian, mari kita tingkatkan pengetahuan kita, karena hidup ini nyata.
sebelum tugas pertama kita diturunkan ke bumi ini, menikmati kenyataan Allah, bukan menikmati kenyataan alam. Sekali lagi saya ulang, hidup ke dunia ini menikmati kenyataan Allah, bukan menikmati kenyataan dunia. Hamparan yang dijadikan itu untuk makhluk, tapi kodrat adalah hamparan yang dijadikan untuk Tuhan, bukan untuk makhluk. Hamparan diri yang dijadikan Tuhan itu untuk Tuhan. Hamparan alam yang dijadikan Allah itu untuk umat, untuk makhluk. Nah, ini harus beda. Qayyum dengan hayyun, hayyun dengan hayat, hayat hayyun qayyum, itu berbeda penempatan pelaksanaannya. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, cobalah kita berpikir dengan hati nurani. Puaskah kita dengan hanya mengerjakan? Kalau hanya mengerjakan itu, sedikit saja ada kekuatan lain mengganggu, yang namanya mengerjakan atau ifa'alus itu akan kalah. Apa? Sakit. Kalau lutut sudah sakit, habis, kalah rukun ruku. Kalau pinggang sudah sakit, kalah rukun berdiri. Kalau kaki sudah sakit, kalah rukun duduk. Dan kalau darah sudah lemah, kalah rukun sujud. Penyakit bisa menghentikanmu bertuhan. Kalau kini akibat tidak mengenal amanah yang ada di dalam perintahnya. Ini akibatnya. Akhirnya kita lebih takut ke penyakit daripada ke Tuhan. Akhirnya akan ketemunya di situ. Pusing sedikit, nggak usah ke masjid. Kenapa di dunia ini lebih kuat cacing yang tidak bertulang dalam menggali bumi menentukan hidup daripada kita yang dilengkapi oleh Allah dari seluruh melebihi dari kalian makhluk? Karena disebabkan arasnya Allah dalam dirimu sudah melemah. Aras Allah dalam diri kita melemah. Mana arasnya Allah? Ada batin dalam nyawa. Mana arasnya Allah? Ada zat dalam rohani. Mana arasnya Allah? Ada nur dalam tubuh. Semua pakai umul hayat, semua pakai kodrat dan induk. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, dengan usia kita sekarang, saya yakin yang menonton YouTube saya ini adalah orang yang matanya sudah mulai ditarik oleh Allah untuk melirik kepada kebenaran. Berapa tahun sudah kita nikmati hidup, kehidupan dan yang menghidupkan. Kalaulah seandainya Allah bertanya kepada yang hidup, apakah dia sudah tahu yang menghidupkannya? Kalaulah Allah bertanya seandainya kepada kehidupan, sejak aku beri akal kepadamu, sudah berapa orang yang benar? Sejak aku memberikan iman kepadamu, sudah berapa orang yang ingin beribadah kepadaku? Sejak aku memberikan ilmu kepadamu, sudah berapa orang yang kenal dengan aku? Atau sumum bukmum uyum pahum la yarjiun,
sudah menjangkit di tubuh kita, berarti Allah sudah murka. Yang berwujud kepada kemanusiaan bukan manusia khusus yang diciptakan. Makanya mengenal diri adalah mengenal Tuhan, karena tidak ada penciptaan khusus kepada sebuah kodrat, tetapi penciptaan perjalanan kodrat kepada unsur kemanusiaan. Inilah kata insan. Insan memang bahasa mana? Tidak ada bahasa daerah mengatakan diri ini insan kecuali bahasa Allah. Diawali oleh akhir alif, diawali oleh alif. In datang, alif kasroi hayat, sin nas nur, an adalah batin. Itulah anas, insan. Jadi yang kita jalankan adalah suatu perjalanan Allah yang dikodratkan kepada wujud manusia. Insan sebagai alam dari ihsan, yaitu sebuah kehambaan Allah yang disembunyikan, yaitu sifat keumatan Allah pada diri. Sifat keumatan. Siapa yang dikatakan sifat keumatan? Ada sifat keumatan yang menyembah kepada wujud ketuhanannya. Jadi mengenal amanah yang ada di balik ini semua, ini adalah suatu kewajiban, hal yang wajib menurut saya. Makanya Allah menempatkan syahadat itu di awal rukun Islam, karena lebih banyak pengenalanmu dan penghimpunan ketuhananmu pada tauhid. Tauhid ini dikatakan dia tauhidin, ini sudah menyatakan perintah memastikan kepada keumatan dan perintah memastikan tentang Tuhan dengan hukum-hukum tauhid. Syahadat, syahadah ahad. Syahadat menyatukan, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Ini yang dikatakan bertuhan, menjadi satu, bukan mendekat kepada yang satu. Masa insan adalah keadaan, masa Tuhan adalah keadaan. Ini yang dikatakan wal asri innal insan. Metode seperti ini gurunya sudah mulai berkurang jauh. Yang mengajarkan kita bertuhan dengan tingkatan kerohanian, pemecahan syahadat kepada tajalli rohani, mencari gurunya jadi susah. Diakibatkan sudah berkurangnya petunjuk Allah kepada ulama. Kalau ada seorang ulama mengatakan sulit mengajarkan umat, berarti dia belum menyempurnakan keumatan Allah pada dirinya. Dengan demikian, kemudahan yang kita anggap dengan modal uang, kita cari guru, kita ketemu, kita belajar, sudah selesai. Mencari guru adalah jodoh diri. Rasa adalah mobil yang dinaiki. Hati adalah pandangan yang ditetapkan. Bukan dicari informasi. Kemana hati kita digerakkan, itulah amir diri kita. Orang yang tidak bermursyid itu sudah dijamin dia akan tersesat. Kenapa? Pengenalan ketuhanan ini sekarang sangat jauh. Tapi memberikan kabar tentang perbuatan Tuhan dalam fikih, dalam sunnah yang dihibahkan, syafaatkan kepada Rasulullah, ini membuat ketakutan bukan kepada Tuhan, ketakutan adalah ke neraka. Dan sholat adalah pelarian, karena ditakut-takuti ke neraka, dia lari
kepada sholat untuk mencari surga. Soal Tuhan tidak ada yang bermasalah. Soal Tuhan tidak ada yang mencari. Jadi tidak terketuk hatinya untuk berkerinduan kepada Allah dengan masa perpisahan di saat dia dijadikan sebelum dia berwujud apapun. Itulah kita. Padahal akhirnya nanti kita akan kembali kepada masa awal. Apa masa awal? Manusia itu telah kujadikan dahulu sebelum semua aku menjadikan semuanya. Qudsi Allah itu sangat nyata. Buktinya apa? Siapa manusia sekarang yang pernah melihat ada sesosok keluar dari tubuh di saat sakaratul maut? Kecuali film. Cari lagi yang kedua, seorang ustadz, seorang ulama al-alim yang bisa melihat dan memperjalankan sesuatu di dalam Yasin. Muqata'ahnya, muqata'ah Yasin, siapa yang membaca, apa yang dibaca dan siapa yang dibacakan. Apa itu Yasin? Sudah sangat berkurang sekali amanah itu diketahui oleh banyak umat. Makanya saya mengingatkan kepada kita kaum muslimin dan muslimat, tidak ada kodrat kewalian berwujud kepada sebuah wujud lain, melainkan wujud Allah semata. Yang kedua, tidak ada ulama yang berwujud kewalian kecuali seorang wali berwujud ulama, namanya alim ulama. Sudahkah ulama itu seorang wali, seorang alim? Di mana alimnya? Lihat dulu apa alim, alif lam mim. Sudah dia tahu mana hakikat Tuhan pada diri, mana hakikat alam pada diri, mana hakikat umat pada diri, dan bagaimana hakikat Allah dalam alam, dalam umat, dan bagaimana hayat Allah pada diri. Apa jadinya alam, apa jadinya diri, apa jadinya Tuhan. Dan ini apakah dia yang sudah terjadi oleh kodrat itu? Lihat kealimannya. Inilah wali yang berwujud ulama. Jangan kita lihat ulama berpenampilan wali, sementara kita tidak mampu melihat perbedaan itu. Jangan juga hidup dalam prasangka atau dugaan, tapi duduklah dalam prasangka kedudukan. Bagaimana kedudukan Tuhan pada wujud diri kita, segitulah pertolongan Tuhan. Hadirin para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pentingnya kita mengenal amanah itu adalah jalan pokok kebenaran dari atas segala kebenaran. Titik aman adalah amanah. Titik amanah adalah iman. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan ibadahnya. Hidup ini juga ibadah, bukan hanya dia berdiri di atas saja sholat itu namanya ibadah. Hidup ini ibadah. Apa ibadah? Pertahankan keumatanmu di mata Allah dan pertahankan Allah Tuhan di matamu sebagai umat. Inilah musyahadah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mari kita tingkatkan berbagi ini. Bagi para hadirin dan jamaah, para kerabat dan sahabat dimanapun berada, yang bagi ingin memperdalam hakikat ilmu amal dan ibadah, YouTube Buya Pasaman Timur siap melayani
belajar berjamaah dalam bertolabul ilmi. Insya Allah yang memahami kehakikatan pada Allah adalah menuju ilmu yang berkodrat diri, dan ini dibutuhkan iman. Mengimani inilah jalan yang paling tepat. Iman yang benar adalah iman yang bisa mengimani apa yang ada di balik ini semua. Bagi yang ingin belajar, silakan menghubungi nomor saya langsung. Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Dengan nomor telepon 0813 9833 7904. Nanti akan kita siapkan dalam grup persiapan baiat. Setelah baiat, baru kita masukkan ke dalam grup murid belajar bertolabul ilmi. Grup murid belajar dan mendapatkan pelayanan belajar seminggu sekali. Mudah-mudahan kita adalah umat yang sama. Kelebihan bukanlah untuk merendahkan orang lain, kebisaan bukanlah untuk merendahkan orang lain. Semua adalah pertolongan Allah kepada kita. Barakallah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.